Shalom, saudara-saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Bible Study. Kita akan memulai suatu serial Bible Study yang baru, yaitu kita akan menelaah Alkitab kita satu persatu secara berurutan. Ya, nanti ada sesi tentang Perjanjian Lama dan ada sesi tentang Perjanjian Baru. Sekarang kita akan belajar tentang Perjanjian Lama mulai dari Kitab Kejadian. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan kami boleh belajar tentang firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yaitu Alkitab kami yang bisa kami baca, bisa kami pelajari. Kami percaya itu adalah firman-Mu yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang akan menghidupkan kami, yang akan membawa kami hidup di jalan Tuhan. Maka Roh Kudus tolong kami untuk saat ini bisa memahami tentang firman-Mu, supaya kami bersukacita atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu di dalam bahasa Ibrani disebut Sefer Bereshit. Bereshit, ya ini tulisannya dalam bahasa Ibrani. Bereshit itu artinya pada mulanya. Ya, jadi Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata pada mulanya itulah Bereshit. Jadi orang Ibrani menyebutnya Sefer Bereshit atau Kitab Bereshit. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita sebut Kitab Kejadian. Kitab ini adalah kitab yang pertama, yang awal dari Alkitab kita. Kenapa? Karena memang kita akan lihat nanti di dalamnya tercatat riwayat permulaan dari segala sesuatu. Ada berbagai macam hal dicatat di situ. Jadi ini buku yang sangat unik. Rentang waktu yang tercatat di dalam Kitab Kejadian ini sangat panjang. Melampaui waktu ribuan tahun. Sejak dari zaman Adam sampai Yusuf. Jadi waktunya panjang sekali. Namun bisa tercatat demikian rapi, lengkap, bisa kita baca, bisa kita pelajari. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa untuk kita. Mari kita lihat lebih jauh tentang latar belakang dari Kitab Kejadian ini ya. Siapa penulisnya, untuk apa, dan sebagainya. Inilah latar belakang dari Kitab Kejadian. Ini adalah kitab pertama dari 5 kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa. Kitab Taurat itu adalah 5 kitab pertama di Alkitab kita, yaitu Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kejadian adalah yang pertama. Penulisnya Musa. Ditulis dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Waktunya cukup panjang itu, sekitar 40 tahun. Kitab Kejadian itu adalah sebuah buku catatan riwayat atau permulaan dari berbagai macam hal. Itu ciri khas dari Kitab Kejadian. Ada judulnya, perbagian itu riwayat penciptaan langit dan bumi, riwayat tentang manusia, dan sebagainya. Ada riwayat keturunan Nuh, begitu seterusnya. Nah, untuk apa segala catatan riwayat itu dituliskan? Tentu ada tujuannya. Catatan yang begitu panjang.
ada 50 pasal. Nah, ternyata yang menjadi pusat perhatian itu bukan pada kisah-kisahnya itu sendiri, tetapi kepada Allah yang menjadi permulaan dari segala sesuatu, yang pada mulanya menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, yang kemudian juga terus berkarya di tengah ciptaannya. Jadi kitab Kejadian ini dituliskan untuk mengingatkan umat Israel akan Allah mereka. Kita bisa melihatnya di dalam Ulangan. Ulangan pasal 32 ayat 7 sampai 9. Musa berkata seperti ini. Ingatlah kepada zaman dahulu kala. Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Nah, di situ dikatakan ingatlah, perhatikanlah zaman dahulu kala, tahun-tahun keturunan yang lalu, masa lampau. Untuk apa diingat? Karena di tahun-tahun yang lampau itu, di zaman dahulu kala itu, kita bisa melihat tentang Allah. Di dalam ayat 8 dikatakan, ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisah-misah anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Jadi fokusnya adalah pada Sang Maha Tinggi. Siapakah dia? Yaitulah Allah kita, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Jadi Allah yang harus kita ingat. Dan juga hal yang kedua, di ayat ke-9, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Jadi dengan mengingat apa yang dituliskan di dalam kitab Kejadian, kita mengerti bahwa kita adalah umat Allah. Kitab ini ditujukan supaya orang Israel mengerti bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Nah, jadi kitab Kejadian ini adalah sebuah permulaan. Di dalamnya dicatat permulaan terciptanya langit dan bumi, permulaan terciptanya manusia, juga permulaan kejatuhan manusia dalam dosa, sehingga dosa kemudian menguasai kehidupan manusia di bumi, dosa merusak segala ciptaan Allah. Kemudian juga tercatat asal mula terjadinya berbagai macam bahasa di bumi. Setelah kejadian Menara Babel, di pertemuan-pertemuan berikutnya akan kita lihat hal-hal ini. Seru, saudara. Ya, kisah yang menarik dan banyak yang bisa kita pelajari di dalamnya. Lalu ini yang penting, perjanjian Allah dan manusia dicatat di dalam kitab Kejadian. Ya, Alkitab kita itu isinya adalah perjanjian, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi perjanjian lama. Perjanjian itu di mana asal mulanya tercatat di dalam kitab Kejadian. Mulai dari ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan janji penebusan, kemudian Allah memilih Abraham, memanggil Abraham menjadi umat kepunyaan Allah, yang daripadanya akan muncul umat perjanjian. Ya. Jadi kitab yang sangat penting. Karena itu diletakkan di awal. Tidak salah diletakkan di awal. Karena memang mencatat segala permulaan.
Dan ini sangat penting artinya untuk kita. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, yang menjadi fokus, menjadi pusat perhatian di dalam kitab Kejadian ini adalah Allah Sang Pencipta itu sendiri. Ya. Walaupun ada berbagai macam kisah, yang menjadi pusat perhatian kita adalah Allah. Alur utamanya adalah demikian. Allah menciptakan langit dan bumi dengan manusia dan segala isinya yang lain. Kemudian manusia jatuh dalam dosa sehingga bumi ini rusak karena dosa. Lalu Allah memberikan janji penebusan, memberikan jalan keluar. Dan Allah memelihara janjinya itu. Bagaimana Allah memelihara janjinya? Dengan Allah memelihara suatu garis keturunan perjanjian. Karena itu Allah membentuk dan memelihara umat perjanjian itu. Nah. Jadi kata kunci dari kitab Kejadian ini, kalau kita membaca, mempelajarinya, itu ada pada mulanya, ya, penciptaan, lalu ada manusia, dosa, penebusan, perjanjian, lalu keturunan. Nanti akan kita pelajari berikutnya keturunan ini kenapa penting sekali. Ya, karena perjanjian itu diwariskan turun-temurun. Allah memelihara garis keturunan perjanjian. Sampai nanti digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan kita pun dihisapkan di dalam keturunan perjanjian itu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pun menjadi umat pewaris perjanjian. Nah, kitab Kejadian ini terbagi menjadi dua bagian utama. Bagian yang pertama adalah tentang permulaan langit dan bumi serta manusia dari Adam hingga Abraham. Kita bisa membacanya dalam Kejadian 1 sampai 11. Di dalamnya ada 5 peristiwa penting. Yang pertama adalah penciptaan di dalam Kejadian 1 sampai 2. Lalu ada kejatuhan manusia di dalam Kejadian 3. Lalu mengenai Kain, Habel, dan Set, yaitu anak-anak Adam, di dalam Kejadian 4 sampai 5. Kemudian tentang air bah, suatu bencana besar yang didatangkan Tuhan karena kejahatan manusia. Di dalam Kejadian 6 sampai 10. Kemudian tentang Menara Babel. Di sini terjadi perpecahan bahasa manusia, penyebaran berbagai macam budaya, akar mulanya dari situ. Kejadian pasal 11. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua adalah permulaan umat perjanjian melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, bagaimana Abraham dipanggil, kemudian dari Abraham muncullah Ishak, kemudian ada Yakub, kemudian umat perjanjian ini dipelihara melalui Yusuf. Ya, di dalam Kejadian 12 sampai 50. Nah. Saudara, jadi kitab Kejadian ini memuat berbagai macam hal. Berbagai macam kisah, berbagai macam riwayat. Yang paling penting di situ tentang perjanjian. Dan semuanya itu kemudian digenapi. Ya. Catatan itu tidak menjadi catatan kosong, tetapi digenapi oleh Allah. Penggenapannya ada di dalam perjanjian baru. Ya. Kita akan melihat bagaimana penggenapannya
Ini dia. Janji penebusan digenapi dalam diri Tuhan Yesus. Apa yang dijanjikan Allah sejak manusia jatuh dalam dosa, digenapi di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Jadi Allah tidak ingkar janji. Kemudian bagaimana dengan penciptaan? Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik, tetapi rusak karena dosa. Maka ciptaan yang lama digantikan dengan ciptaan yang baru. Bagaimana itu terjadi? Manusia yang berdosa ketika menerima Tuhan Yesus, maka dia dilahirkan baru, diciptakan baru oleh penebusan Kristus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kemudian pada akhirnya nanti di dalam kitab Wahyu dicatat, ya, kitab Wahyu itu kitab terakhir dari Alkitab kita. Di situ dicatat tentang penciptaan langit dan bumi yang baru. Pada akhirnya nanti Allah menciptakan langit dan bumi yang baru, di mana kita akan tinggal bersama-sama di situ di dalam kemuliaan Tuhan. Sebagai ganti dari langit dan bumi yang sudah rusak ini. Jadi segala yang tertulis di dalam Kejadian itu digenapi di dalam perjanjian baru. Ada yang sudah digenapi, ada yang belum selesai, ya. Tetapi semuanya akan digenapi. Nah. Bicara tentang kitab Kejadian, ada beberapa hal yang sering dipertanyakan. Yang pertama, keabsahan kitab Kejadian. Ya. Apa benar kitab Kejadian ditulis oleh Musa? Musa itu hidup di mana? Musa lahir di Mesir. Ketika itu keturunan Israel sudah menjadi suatu kumpulan bangsa yang besar di Mesir. Dan itu jaraknya begitu jauh dari masa hidupnya Adam. Ribuan tahun. Bagaimana mungkin Musa menuliskan riwayat yang begitu panjang dan detail? Dari mana Musa mengetahuinya? Nah, kita perlu tahu bahwa pada masa dulu, zaman kuno, itu tradisi pewarisan secara lisan itu sangat kuat. Kalau sekarang semua berupa dokumen tulisan, atau sekarang lebih modern berupa rekaman. Rekaman suara, rekaman video. Kalau zaman dulu, semuanya diwariskan secara lisan. Dan itu tradisi yang sangat kuat. Bisa dipercaya. Karena memang tradisinya seperti itu. Kalau sekarang mungkin kurang. Kalau zaman sekarang, karena kita terbiasa dengan metode yang lain sehingga tradisi pewarisan secara lisan itu tidak terlalu kuat, menjadi tidak terlalu akurat sekarang, tetapi berbeda dengan zaman dahulu. Apakah bisa dipercaya tradisi seperti ini? Bisa. Sekarang begini, ini contoh yang modern saja di zaman kita. Kita pernah mendengar istilah setali 3 uang. Apa maksudnya setali 3 uang? Nah, tali itu bukan tali dalam artian sekarang tali tambang itu atau benang, bukan. Tali itu adalah mata uang di zaman kerajaan Majapahit. Kita tentu sudah tidak memakai mata uang itu. Ya. Setali 3 uang. Jadi 1 tali sama dengan 3 uang. Nah itu dua-duanya itu istilah tentang
mata uang pada masa itu. Sekarang kita masih mengerti istilah itu yang artinya adalah sama saja. Setali 3 uang maksudnya ya sama sajalah kalau begitu. Setali dan 3 uang itu nilainya sama. Tapi kan kita nggak ngerti setali itu maksudnya apa kan. Nah, ternyata akarnya dari zaman Majapahit. Kita mewarisinya sampai sekarang. Kok bisa? Ya bisa, ya itulah pewarisan informasi turun-temurun. Secara lisan kita masih mendengarnya sampai sekarang. Pada zaman dulu itu lebih kuat lagi dan cukup bisa dipercaya. Ya. Lalu Musa memiliki pendidikan yang cukup tinggi untuk menulis dengan cermat. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi Musa dididik, dikatakan dididik dalam segala hikmat. Artinya diberi pendidikan tinggi. Karena Musa dibesarkan oleh putri Fir'aun, putri raja. Jadi Musa orang yang cukup cerdas, orang yang cukup berwawasan, punya kemampuan yang dapat diandalkan untuk menuliskan kitab-kitab yang ditulisnya. Kemudian umat Israel turun-temurun mengakuinya. Kita bisa melihatnya di dalam beberapa catatan di dalam kitab suci, seperti 1 Raja-Raja 2 ayat 3, dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Nah, disebutkan hukum Musa, Taurat Musa, Musa yang menuliskannya. Juga di dalam Esra 6 ayat 18. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Jadi orang Israel turun-temurun mengakui bahwa kitab-kitab Taurat ditulis oleh Musa. Ya. Banyak ayat lain yang meneguhkan hal ini juga. Kemudian yang terakhir, Tuhan Yesus juga mengakui otoritas Musa sebagai penulis kitab Taurat. Saya akan bacakan Matius 23 ayat 2 dan 3. Perhatikan baik-baik. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sampai di sini dulu. Matius 23 ayat 2. Maksudnya begini. Musa itu diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menuliskan dan mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Karena itu Musa memiliki otoritas. Digambarkan di sini dengan sebutan kursi Musa atau tahta Musa. Dan dikatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maksudnya begini, orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah orang-orang yang mempelajari kitab Taurat itu dan berusaha melakukannya dan mereka mengajarkannya kepada umat Israel.
Karena itu oleh Tuhan Yesus dikatakan duduk di kursi Musa. Sekarang kita baca ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus katakan, lakukan ajarannya. Ajaran yang mana? Ajaran dari kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa. Orang Farisi memang kelakuannya tidak baik. Kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tetapi apa yang mereka ajarkan yang dari hukum Taurat diakui oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan lakukan. Karena itu adalah yang diwariskan oleh Musa dan Tuhan Yesus mengakui otoritasnya. Ya. Jadi Tuhan Yesus saja mengakui bahwa Musa menuliskannya. Masa kita tidak mengakui? Ya. Lalu hal yang kedua yang sering jadi pertanyaan, apakah kitab Kejadian itu dapat dipercaya informasinya, dapat diandalkan? Kitab Kejadian itu sejarah atau dongeng? Sejarah atau legenda? Nah, sekarang kita lihat di dalam beberapa kejadian, di sini saya tuliskan beberapa, Tuhan Yesus mengutip kitab Taurat. Tuhan Yesus mengutip tulisan Musa. Contohnya di Matius 19 ayat 4-6. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tuh. Tuhan Yesus sudah bilang, tidakkah kamu baca? Baca apa? Baca kitab Kejadian tentang penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan. Tuhan Yesus mengutip Kejadian 2 ayat 24. Jadi isi kitab Kejadian bisa dipercaya. Tuhan Yesus mengakui otoritas kitab Taurat. Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Perhatikan baik-baik. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nubuatan tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam kitab Taurat. Ya. Di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Ya. Sebetulnya ini yang disebutkan Tuhan Yesus adalah mengenai Alkitabnya orang Yahudi yang biasa disebut Tanah. Tanah itu singkatan dari Taurat, Neviim, dan Ketuvim. Taurat itu ya 5 kitab Taurat, lalu ada Neviim, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim atau tulisan-tulisan yang lain yang diawali dengan kitab Mazmur. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, maksudnya yaitu tadi Taurat, Neviim, Ketuvim. Jadi Tuhan Yesus mengakuinya. Mengapa kita tidak mengakuinya? Kita percaya Tuhan Yesus kan? Kita murid Tuhan Yesus. Maka kita pun harus mengakuinya.
Jangan meragukan isi kitab Kejadian. Karena banyak di luar sana orang Kristen sendiri meragukan isi kitab Kejadian. Menganggapnya hanya dongeng belaka. Walaupun mereka mengatakan, oh di dalamnya terdapat nilai-nilai kebenaran yang bisa dipelajari, tetapi kisahnya sendiri hanya mereka pandang sebagai dongeng. Kalau begitu apa bedanya dengan dongeng kancil mencuri timun? Ya, tentu beda. Kitab Kejadian adalah kitab suci yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Mari kita baca ayat yang sudah sering sekali kita dengar, 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Ini perkataan Rasul Paulus untuk Timotius. Di sini Paulus menyebut kitab suci. Kitab suci itu yang mana? Pada masa itu, masa awal terbentuknya gereja, belum ada kitab perjanjian baru. Maka yang disebutkan di sini tentu yang dimaksudkan adalah kitab perjanjian lama, termasuk di dalamnya kitab Kejadian. Dikatakan dapat memberi hikmat, menuntun kepada keselamatan. Ya. Dan dikatakan diilhamkan Allah. Jadi kitab Kejadian ini bisa dipercaya, bahkan sangat penting artinya bagi kita, karena ini adalah kata-kata yang diilhamkan oleh Roh Allah untuk memberikan kepada kita hikmat, pengertian akan kebenaran, untuk menuntun kita di dalam iman kita. Ya, jadi jangan diremehkan. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini sebagai pembukaan pembelajaran kita mengenai kitab Kejadian. Pada minggu-minggu berikutnya kita akan membedah satu persatu mulai dari awal, mulai dari kisah penciptaan langit dan bumi dan juga penciptaan manusia. Ada begitu banyak hal menarik yang bisa kita pelajari di dalamnya. Ya. Mari tetap semangat. Yang punya pertanyaan, silakan masukkan pertanyaannya di dalam grup Bible Study GPI-IRC seperti biasanya. Sampai jumpa pada waktu diskusi Senin malam pukul 19.00. Tuhan Yesus memberkati kita semua.